Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus aba ummahat serta anak-anak kutab yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tanggal 24 Rajab hari Ahad tahun 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Februari 2024. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk kembali bertemu dalam rangka thalabul ilm, untuk dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Nikmat ini sekiranya adalah nikmat yang sangat-sangat besar kalau kita mau melihat orang-orang yang di bawah kita. Nabi SAW memberikan tips gimana caranya kita bisa bersyukur dengan nikmat yang saat ini sedang ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Inilah yang menjadi kunci bagi kita untuk menjadi hamba yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau sekira-kiranya engkau menghitung nikmat dari Allah, maka tidak akan pernah sanggup. Maka para ulama mereka sampai mengibaratkan kalau seandainya lautan semuanya itu dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon itu dijadikan penanya untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada seorang hamba, maka tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat Allah tersebut. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, idola kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dengan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Duhai Allah, kami semua di sini mengharap kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Aba ummahat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa tugas dari kita semua, dari semua wali santri, kita lihat tugas di sini. Tugas halaqah terakhir kita ini akan berakhir atau ya ini ya dari yang ke 11 sampai yang ke 13 ini belum ditutup, artinya nanti terakhir jam 9 pagi. 9 pagi atau 9 malam? 9 malam. Sebentar saya lihat dulu. Oh, 9 malam. Alhamdulillah, berarti ntar malam nggih. Saya kira 9 pagi. Kalau 9 pagi saya suruh untuk kerjakan dulu. Jam 11. Ini ya. Ada satu yang belum. Ya, yang ke-11 atau halaqah yang ke-8 jam 9 pagi. Ini sengaja memang karena yang yang paling awal, maka silakan bagi aba ummahat yang belum menyelesaikan segera diselesaikan dulu. Kalau yang lain halaqah 9 dan 10 silakan nanti di rumah enggak apa-apa setelah kajian. Kalau waktunya sih insya Allah enggak terlalu panjang. Saya lihat rata-rata aba ummahat itu menyelesaikannya dalam waktu 2-3 menit. Bahkan ada yang di bawah 1 menit dan dapat 100. Bayangkan. Di bawah 1 menit 49 detik dapat 100 lagi. Ini Masya Allah. Padahal estimasi saya itu 10 menit kayaknya kurang. Begitu saya lihat, saya survei satu persatu tak lihat itu berapa rata-ratanya, ternyata nggak sampai 2 menit pada selesai semua. Walaupun juga ada yang dapat 20. Cepet sih cepet gitu. Ya mungkin Masya Allah ya. Luar biasa. Jadi aba ummahat yang belum menyelesaikan halaqah yang ke-8 silahkan saya tunggu dulu. Ya, saya tunggu dulu karena waktunya sampai jam 9. Nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan kajian kita. Saya bisa melihat ya dari sini, dari beranda, siapa yang baru login. Nah, ini Pak, Ummu Naura, Abu Azizah, Abu Maulana beberapa detik yang lalu. Terus Abiyu,
Abu Faran, Umu Enan. Ya, silakan kalau yang belum halakoh yang keberapa tadi? Ke-8. Silakan dikerjakan dulu. Paling kita tunggu sampai 5 menit lah, nggih. 5 menit. Nah, ibu-ibu silakan. Silakan. Jangan sampai yang terakhir dulu, sampai yang ke-8 enggak apa-apa. Sampai yang ke-8 santai saja. Karena waktunya juga sangat-sangat fleksibel, nggih, itu dalam rangka menyambut bulan Ramadan agar kita bulan Ramadan ini kita sambut dengan bekal ilmu yang terbaik. Seperti itu. Ummu Ceta baru masuk, Abu Abbas. Ini sekedar ngecek atau gimana, Pak? Sekedar ngecek. Oh. Abu Fahmi. Oh, halakoh 11 tidak ada soalnya memang. Alhamdulillah. Halakoh 11 tidak ada soalnya. Saya kasih waktu yang banyak untuk jenengan mereview lagi ya. Dan nanti barangkali kita kasih hadiah ya untuk yang terbaik insya Allah. Nah, ini Bu Gartati baru saja masuk 40 detik yang lalu. Abu Syifa, Pak Robi. Ayo, yang belum silahkan diselesaikan dulu. Karena nanti jam 9 ternyata sudah habis waktunya. Kalau yang halakoh 9 jam 10 nanti silahkan dikerjakan di rumah setelah ini. Saya kalau ada wali santri yang mungkin masih keliru dalam menjawab, sebetulnya mungkin masih 50-50, masih bingung, saya sampai japri satu persatu Bapak Ibu. Ya, Ibu jawabannya ini, semangat G, kenapa kok ini kok seperti ini? Saya jawab satu-satu. Saya lihat padahal jumlahnya semuanya ada 117 ya. 117. Saya kasih semangat, yang dapat 100 juga saya berikan apresiasi. Sudah Pak? Bu Gartati sudah? Sudah? Abu Syifa sudah? Sampun Pak? Sampun selesai? Halakoh 8? Sudah? Belum? Komplit nggih? Masya Allah. Sampai halakoh 10? Masya Allah. 100 semua? Oh 60. Jangan dikasih tahu kalau 60. Abu Fahmi? Sampun? Sampun Pak? Belum? Ya. Saya nggak akan tampilkan nilainya nggih, aman insyaallah. Ummu Faruk? Ummu Faruk sudah? Yang 11 tidak ada. Dalam? Oh hanya ngecek saja, Masya Allah. Sudah selesai beberapa hari yang lalu. Sebelum soalnya keluar. Yang bilang Pak Yudi. Saya rasa cukup ya. Nanti kalau sudah kita akan lanjutkan kajian kita. Masih ada yang kesusahan Bapak Ibu? Kesusahan untuk login barangkali? Kalau ada yang belum bisa bikin akun, nggak punya email, asatidah itu bersedia membantu. Bahkan kita banyak membantu asatidah yang nggak bisa bikin Gmail, bikin akun, belum bisa. Ya, dipandu tunuk-tunuk pelan gitu. Nggak masalah. Okay.
Yang penting komunikasi kita aja, dialog. Abinya Ruqayyah, Pak Argo ada? Belum datang. Pak Sugeng sudah Pak? Sampun. Mengenai materi nggih, saya sebelum masuk ke kajian, Aba Umahat mohon maaf, ada beberapa Aba Umahat yang sudah memberikan masukan kepada kita, memberikan saran kepada kita terkait HBO ya. Banyak yang masukan dari jenengan semua kepada saya. Di antaranya adalah materinya Zat, biar enak dilihat itu gimana ya caranya ya. Ya, itu yang baru saya pikirkan sama Pak Amri ya. Kalau ini kan bacanya agak susah karena mungkin fontnya, pengaturannya sebetulnya sudah saya atur, tapi ketika di copy ke sini kok jadi nggak bisa gitu. Nanti saya coba perbaiki setahap demi setahap nanti dengan Pak Amri. Namanya ini juga baru, istilahnya masih percobaan ya, masih percobaan. Tapi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kendala semacam ini tidak menyurutkan semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Masih bisa dibaca kok ya. Masih bisa dibaca. Yang jelas kami pun akan berusaha semaksimal mungkin setahap demi setahap untuk lebih baik lagi. Ini diantara saran atau masukan dari wali santri terkait dengan materinya. Kalau bisa, kalau ini kan sudah agak bagus ya. Sudah lumayan bagus. Kita pengennya seperti kayak di Rumah Iso itu. Ya ke depan mungkin kayak gitu nanti. Karena banyak materi juga kita ambil dari Rumah Iso, dari Muslim or ID, dari Manhaj, dari situ ya. Sudah Pak, Bapak Ibu semua sudah? Sampun? Sampun nggih? Nah, Pak Tio sudah apa belum Pak? Halaqah ke-8? Nah kita tunggu ya. Ini kita tadi nunggu wali santri yang belum menyelesaikan halaqah ke-8, monggo login dulu. Halaqah yang ke-8 diselesaikan karena waktunya itu sampai jam 9 pagi ini. Nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi bagi yang belum mengerjakan silahkan sambil enggak apa-apa nggih. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada materi kita. Judul kita pada pagi hari ini adalah Jalan Panjang Menjadi Orang Tua yang Soleh. Ibu-ibu mohon dikondisikan. Kita tidak akan memulai sebelum kita tenang semua. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengingatkan ada satu buah nikmat yang agung sekali yang Allah berikan kepada panjenengan semua. Ya. Dan anak adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Jalla Jalaluhu telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya berbagai nikmat yang besar. Dan di antara nikmat yang paling besar ini adalah anugerah anak yang saleh. Ya, di antara anugerah atau nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah Bapak Ibu punya anak. Ya. Karena punya anak ini sangat didambakan oleh pasustri yang sudah menikah. Pasti kita akan mendambakan punya anak, siapapun kita. Pengen sekali punya anak. Ya. Punya anak satu, pengen punya anak dua. Kalau sudah punya anak dua, pengen punya anak tiga.
Kalau sudah 3, pengen 4, nggak pengen lagi. Ada juga yang sudah punya anak 7. Ya. Masya Allah, itu luar biasa. Itu akan membanggakan nanti di hari kiamat, membanggakan Nabi SAW. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anak-anak mereka hingga menjadi anak yang saleh. Itulah orang-orang yang sangat beruntung yang memiliki anak soleh dan solehah. Itu nikmat yang tiada tara, Bapak Ibu. Makanya dengan Bapak Ibu menyekolahkan anak di Kutab, mengamanahkan menyekolahkan anaknya di Kutab, pasti Bapak Ibu pengen anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan perjuangannya pun juga luar biasa saya lihat. Ya. Saya selalu mendengar cerita dari asatidzah ketika home visit, bagaimana si fulan, bagaimana si fulana. Itu luar biasa ya. Jadi ada orang tua yang mengantar ke masjid, ibunya sendirian ngantar ke masjid, ditunggu sampai selesai. Anaknya selesai sholat, baru balik lagi. Subuh, mau hujan, mau panas, diantar oleh ibunya. Ini adalah perjuangan. Ini masih dalam tahap membangun fondasi dan belum kelihatan hasilnya. Kita masih dalam tahap membangun fondasi, lagi menanam bibit, maka belum terlihat bagaimana hasilnya. Dan inilah perjuangan yang saat ini saya lihat luar biasa dari banyak wali santri yang total dalam mendidik anaknya, yang selalu membantu orang tuanya. Sungguh beruntung dan berbahagialah orang tua yang telah mendidik anak mereka menjadi anak yang saleh, yang selalu membantu orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membahagiakan mereka dan menjaga nama baik mereka. Anak yang soleh itu sejatinya adalah amal soleh kedua orang tuanya, yaitu akan bermanfaat baik di kala hidupnya maupun setelah wafatnya. Jadi impian kita, cita-cita kita tertinggi ketika Allah memberikan kita nikmat anak adalah bagaimana anak yang Allah diberikan oleh Allah itu kita solehkan. Amanah besar, Allah memberikan kita anak. Itu tugas kita selanjutnya adalah bagaimana anak yang dititipkan oleh Allah itu kita maksimalkan, kita solehkan. Kadang-kadang Bapak Ibu pernah berpikir atau tidak, padahal di luar sana masih banyak orang tua yang lebih soleh dari kita, orang tua yang mereka lebih berilmu dari kita, orang tua yang bahkan lebih layak dari kita. Kenapa Allah memberikan kesempatan itu kepada kita, tidak kepada orang-orang itu? Ya. Kenapa? Kadangkala kita pernah berpikir atau tidak? Saya sering berpikir ya. Ya Allah, kenapa kok sebetulnya saya sebagai orang tua juga masih banyak kekurangan? Kenapa di antara banyak miliaran manusia yang menghendaki punya anak dan tidak berikan anak, padahal lebih soleh dari kita, lebih pandai dari kita, lebih berilmu agama dari kita, kenapa Allah pilih kita, diberikan amanah, dititipi anak? Ya. Salah satu jawabannya adalah barangkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan perbaikan itu ada lewat dari anak kita. Oke. Mungkin Bapak Ibu dahulu tidak mengenyam pendidikan yang baik, pendidikan agama yang baik. Mungkin barangkali di antara kita barangkali dulu tidak pernah belajar agama yang sangat detail, belum pernah belajar sholat, zakat, haji, kemudian ilmu-ilmu syar'i yang lain yang sifatnya fardu ain. Barangkali kesempatan kedua itu Allah titipkan lewat anak kita. Allah memberikan kesempatan kedua bagi kita, dan anak kita itu adalah fase kehidupan kita yang kedua. Saya sering sampaikan, Bapak Ibu, secara biologis, secara zahir, anak kita itu mirip sama kita. Mirip sama bapaknya, mirip sama ibunya. Biasanya lebih dominan kepada bapaknya. Lihat matanya, lihat tangan-tangannya, lihat jari jemarinya. Kalau kita benar-benar perhatikan, saya sering memperhatikan betul tuh anak saya, ternyata ya jiblaane bapak. Ya, seperti bapaknya. Ya, secara fisik juga jenengan itu, jenengan yang kedua. Maka kesempatan yang Allah berikan yang sangat besar, yang itu didambakan oleh miliaran orang di luar sana, jenengan dapat nikmat itu.
Maka ketika Bapak Ibu punya nikmat, punya anak, ya coba lihat, kalau mau bersyukur, lihat orang-orang di luar sana. Orang di luar sana rela mengadopsi anak, rela untuk bayi tabung. Bayi tabung itu sangat mahal. Ya, bayi tabung itu sangat mahal. Ada yang sudah puluhan tahun, 10 tahun, 15 tahun pengen punya anak. Jenengan sangat dimudahkan Allah punya anak. Baru nikah berapa hari hamil. Masya Allah. Ya, itu nikmat yang sangat besar sekali. Ya. Dan anak soleh sejatinya adalah amal kedua orang tuanya yang akan bermanfaat baik di kala hidupnya maupun setelah wafatnya. Anak soleh itu membuat kita bahagia luar biasa. Baktinya, ya. Betapa tidak bahagia ketika Bapak Ibu mendapati anaknya menyelesaikan tasmi bahkan cuma 30 juz saja. Banyak wali santri itu sudah berkaca-kaca, sudah banyak yang menangis. Baru juz 30 saja. Ya. Bukan 30 juz. Kalau 30 juz pasti kita luar biasa ya. Itu investasi luar biasa untuk kita. Bahkan baru anaknya baru menyelesaikan setengah juz, anaknya baru sholat duha, sudah bisa bacaan sholat. Bapak Ibu harus tahu ya, anak-anak kita kutab awal 1 dan 2 yang usianya masih TK, mereka sudah hafal bacaan sholat. Coba dilihat, coba dicek. Dan itu barangkali kalau diri kita dahulu, kita sudah tahu bacaan sholat, doa iftitah yang macam-macam, itu barangkali sudah mulai SMP, barangkali sudah mulai ketika SMA, atau mungkin pas sudah punya istri, punya suami, baru tahu. Anak-anak kita ketika mereka usia masih sangat belia, usianya 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah kita tuntaskan masalah sholatnya. Masalah rukun-rukunnya, bagaimana bacaannya, kefasihannya selalu kita kontrol setiap hari. Apakah itu bukan nikmat yang besar yang harusnya Bapak Ibu sangat syukuri? Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya akan berikan sedikit pertanyaan biar ada review lagi ya. Abu Hurairah siapa nama aslinya? Sebelum masuk Islam? Abdus Syam. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan apa? Abdurrahman. Ya, Bal Abdurrahman. Diganti oleh Rasul dengan Abdurrahman. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Kalau kucing betina kecil namanya hir. Kalau yang jantan apa Pak? Apa? Lupa. Baik, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin. Min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi." Ya, apabila wafat anak Adam, kalau kita semua wafat, maka akan terputuslah semua amalnya. Kecuali 3 hal. Yang pertama, ya, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa waladin solihin yad'u lahu, dan anak yang soleh terus mendoakan orang tuanya. Inilah yang kita maksud bahwa anak kita adalah fase kehidupan kita yang kedua. Walaupun bapak ibu nanti meninggal, entah kapan, entah 2 bulan lagi, entah 1 tahun lagi, entah 1 dasawarsa lagi, ya, kita tidak tahu kita akan meninggal kapan. Tapi yang jelas kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu investasi. Ketika kita sudah meninggal, tapi terus mengalir pahala yang akan kita dapatkan, yaitu adalah wa waladin sholihin yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakan kita. Makanya di antara tugas kita di masa hidup kita ini, walaupun anak kita masih kecil Bapak Ibu, terus sampaikan kepada anak kita, "Nak, Bapak nanti kalau sudah meninggal, Abi kalau sudah wafat, doain Abi ya. Kamu kan anak soleh. Nak, nanti kalau Umi sudah meninggal dipanggil sama Allah, doain Abi ya, doain Umi ya." Pernah bilang gitu sama anak kita?
Seolah-olah kita ini merasa akan hidup abadi. Karena jarang sekali menyampaikan kalau kita nanti akan mati. Padahal Nabi kita SAW dan para sahabat, mereka itu selalu menyampaikan tentang kematian hari akhir nanti. Maka Bapak Ibu, keluarga surgawi itu adalah mereka yang terus menanamkan visi kepada anaknya tentang akhirat. Ya. Nah, ya, Abi nanti nggak akan bisa membersamaimu selama-lamanya. Ada kalanya Abi nanti akan segera meninggal. Abi akan menghadap kepada Allah duluan. Tapi pesan Abi ya, walaupun Abi sudah tidak ada, kenanglah Abi dengan cara mendoakan Abi terus. Ya. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Demikian pula kelak di hari kiamat, seorang hamba akan terheran-heran. Mengapa bisa dia meraih derajat surga yang tinggi padahal dirinya merasa amal yang dia lakukan dahulu tidaklah seberapa. Ya. Ada orang nanti di akhirat itu Pak, Ibu-ibu, jadi nanti ada di akhirat itu ada orang yang merasa terheran-heran. Dulu semasa saya di dunia, kayaknya saya nggak harusnya mendapatkan surga yang selevel ini deh. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya derajat surga yang tinggi, sedangkan saya harusnya nggak layak di posisi ini. Ya. Padahal dirinya merasa amalan yang dia lakukan dahulu di dunia tidaklah seberapa. Namun hal itu pun akhirnya diketahui bahwa derajat tinggi yang diperoleh tidak lain dikarenakan doa ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk dirinya. Ya. Ini harus kita perhatikan Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan derajat tinggi nanti di surga dan naik levelnya, maka kita harus memiliki anak yang soleh yang terus sudi mendoakan kita nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi salih fil jannah fayaqul ya Rabbi anna li hadhihi fayaqul ya bistighfari waladika laka. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hambanya yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana aku kok bisa dapat di level ini? Aku kok bisa di surga yang selevel ini? Padahal kayaknya nggak pantas saya di sini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istighfar anak-anakmu. Semua itu karena istighfar, karena doa dari buah hati Bapak Ibu semua. Anak kita beristighfar untuk ayahnya, astagfirullah, astagfirullah, untuk abinya, untuk uminya. Maka Bapak Ibu yang hari ini sudah ditinggal oleh ayah handanya, oleh ibundanya, jangan lupakan untuk terus beristighfar untuk mereka. Ya, terus istighfar untuk mereka. Dan mereka nanti akan mendapatkan derajat surga tergantung seberapa banyak istighfar dari anak-anaknya untuk orang tuanya. Ya, saya rasa Bapak Ibu ada yang sebagian sudah ditinggal oleh abinya, ditinggal oleh ibundanya. Tapi ingat pesan saya, segera mintakan ampun kepada beliau, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terus beristighfar untuk ayah ibu kita. Karena abi kita, umi kita nanti akan mendapatkan manfaat besar dari istighfar yang jenengan lakukan. Simple istighfar kita. Bahkan setiap zikir pagi dan petang minimal kita baca berapa kali itu? 100 kali. Dan itu yang diamalkan oleh anak-anak jenengan di Kutab. Setiap kali membuka kelas, anak-anak kita akan dipandu oleh asatidzah untuk zikir pagi. Tidak tahu kalau di rumah apakah dipantau oleh orang tuanya. Walaupun sebagian mereka ada yang mengatakan, Ustaz, saya sudah tadi waktu perjalanan dari rumah menuju Kutab, saya sudah zikir. Dibimbing siapa? Oleh abi saya, oleh umi saya. Ustaz, saya sudah tadi habis subuh diajak abi untuk tetap di masjid untuk zikir sampai syuruk. Sebagian sudah seperti itu. Ya. Walaupun masih juga banyak yang orang tuanya sendiri juga belum pernah untuk
zikir pagi dan petang. Kemudian di sore hari, wallahu alam bagaimana ketika di rumah. Yang jelas pendidikan terbaik sedang kita upayakan dengan totalitas ketika di Kutab. Ya. Kami mohon dengan sangat kepada abah dan umahat, masalah kecil, mungkin masalah sepele seperti zikir pagi petang ini jangan kita tinggalkan. Ya, karena kita setiap memulai kelas selalu memulai dengan ini. Dan barangkali kalau ekonomi 1 dan 2 barangkali sudah hafal mungkin. Ya. Karena saat ini mereka masih baca, karena itu kebiasaan berhari-hari terus berulang tiap harinya, barangkali mereka akan hafal dengan sendirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, saking urgennya pembinaan dan pendidikan sang anak sehingga bisa menjadi anak yang soleh, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung membebankan tanggung jawab ini kepada orang tua. Ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tahu bahwa mensolehkan anak itu tidak mudah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa yang berhak untuk diberikan amanah besar ini. Karena intensitasnya yang paling banyak dengan orang tuanya, karena kemiripan-kemiripan itu juga ada pada orang tuanya, karena karakternya juga sangat dekat dengan orang tuanya, karena orang tuanya berjuang mencarikan nafkah juga untuk mereka anak-anaknya, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanggung jawab amanah mendidik anak ini kepada orang tua itu sendiri. Dan Kutab hanyalah fasilitas saja orang tua untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Kami bukan pemegang amanah tunggal. Kami adalah partner orang tua dalam mendidik anak. Ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah ayat yang telah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, dan itu seruan untuk kita semua Bapak Ibu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas bahwa tugas mensolehkan anak, tugas mendidik anak itu ada pada Bapak Ibu semua. Tugas untuk menghindarkan anak-anak kita dari neraka adalah tugas bapak ibunya. Dan menanggapi ayat ini, di antara tafsir yang sangat mudah untuk kita fahami adalah tafsir Ibnu Katsir. Beliau membawakan beberapa nukilan dari para sahabat, asar dari para sahabat. Ali bin Abi Thalib ketika mendengar ayat ini beliau mengatakan, adibuhum wa alimuhum. Ajarkanlah adab dan ajarkanlah ilmu. Sebetulnya adibuhum itu juga didiklah anak kalian. Ya. Didiklah anak kalian dan berikan pengetahuan kepada mereka. Jadi antara adibuhum wa alimuhum itu sebetulnya sama. Mendidik adab, ya perhatikan ya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini dan dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib, ya adibuhum itu maksudnya didiklah anakmu, ya, suruh didik. Dan pakainya bahasa adab. Karena puncak pendidikan itu ya adab. Ya, puncaknya pendidikan, level tertingginya itu ya adab. Baru setelah itu ilmu, baru ajarilah ilmu. Kalau Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab ketika membahas tentang ayat ini, beliau juga mengatakan yang hampir mirip, ta'addabu thumma ta'allamu. Ajarkanlah adab, kemudian kamu ajari dia ilmu. Sama persis, ya. Maka Bapak Ibu semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat ya, penjelasan mereka sangat detail, sangat ringkas dan sangat ringan sekali untuk kita fahami. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memikulkan tanggung jawab mendidik anak ini secara utuh kepada kedua orang tua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih.
setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Ya. Warrajulun ra'in warrajulu ra'in fi baitihi fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki juga pemimpin di keluarganya dan dia akan dimintakan, dipertanyakan nanti pertanggungjawabannya di hari kiamat, ya, tentang kepemimpinannya. Bapak-bapak itu adalah pemimpin di rumah tangga, ibunya pun juga pemimpin di bawah kepemimpinan suaminya. Fi baiti zaujiha, di rumah suaminya, ya. Jadi kita semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Jadi jangan difahami kalau pemimpin itu ya RT, presiden saja, gubernur saja. Kita ini semua pemimpin. Kulukum ra'in. Semua kalian adalah pemimpin. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu madza adabtahu wa madza 'allamtahu." Ya, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Sampai diulang-ulang oleh para sahabat. Ini ada sesuatu apa ini? Ya. Sampai mereka mengulanginya beberapa kali karena ini sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu, mengingatkan untuk kita semua. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita di rumah kita. Anak kita kok bisa seperti itu? Oh nggih, ada informasi, ya, ada iklan. Mobil yang diparkir di depan ini pas, di depannya rumah Quran. Nggih. Tolong untuk dipindah dulu karena akan ada mobil yang mau lewat, ya, yang pemilik rumah akan keluar. Yang pas di depan mriki, pas di depannya Bude, silakan untuk diparkirkan dulu. Enggak ada. Di mana? Di sini. Ustaz. Coba Ustaz Ahmad. Platnya apa? Biar saya bacakan. Nah, iklan, ya, ada iklan ya. Kita lanjutkan Aba Muhammad yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja tidak panjang karena saya nggak bawa charger biar sak mati nih laptop. Insya Allah cepet aja nih, tidak sampai 45 menit. Aba Muhammad, karena itulah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu menaruh perhatian ekstra dalam mendidik anak mereka. Ya. Kalau kita pengen keluarga kita seperti keluarganya Rasulullah, keluarganya para sahabat, coba diukurnya dari mana? Diukurnya dari seberapa serius kita dalam mendidik anak kita. Oke. Kalau Bapak Ibu pengen menakar seberapa mirip Bapak Ibu dengan keluarganya para sahabat, dengan para tabi'in, atba'ut tabi'in, lihat ngukurnya gampang. Seberapa ekstra perhatian kita dalam mendidik anak kita. Kalau kita dalam mendidik anak masih sambil lalu, masih biasa-biasa saja, maka kita akan jauh levelnya dari para sahabat. Silakan saya bacakan nggih. Platnya B. Nah, ini Jakarta ya. 1678 TYL. Tuyul berarti. TYL, tuyul. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada 2 mobil. Yang satunya K Lura ini 8417 LE. Pak Tio ya. Karena parkir ilegal.
sebaiknya parkir di sepanjang jalan, malah tidak apa-apa nggih, sepanjang jalan Gunung Wilis itu lebih aman. Baik. Karena itulah para nabi dan orang-orang soleh menaruh perhatian ekstra dalam mendidik anak mereka. Karena mereka yaitu anak adalah yang menjadi penyebab berlimpahnya kebaikan. Bapak Ibu, anak kita itu menjadi penyebab utama berlimpahnya kebaikan nanti. Oke. Kalau anak kita Masya Allah soleh, berbakti sama orang tuanya, manfaat yang kita dapatkan itu luar biasa besar. Baru melihat aja sudah berbinar-binar mata kita. Ya. Dan ini sebagian wali santri, sebagian besar wali santri sudah mengupayakan sedemikian rupa. Pengen anak-anaknya soleh. Tapi tidak hanya perkataan saja, tapi dibuktikan dengan perbuatannya. Sholatnya berjamaah, kemudian berusaha membangunkan anak-anaknya, berusaha belajar ngaji, ya, nggak malu sama anak-anaknya. Terkadang kita bahasa kita yang nggak kurang sumbut ya. Pengen anak-anaknya soleh, pengen anak-anaknya pintar ngaji, hafal Quran, bapaknya enggan sekali baca Quran. Ya. Sebagian besar kita dulu pas masuk di Kutab, saya juga tahu datanya komplit, siapa yang sudah hafal 30 atau juz 30, yang sudah hafal ayat-ayat pendek, kemudian yang sudah lancar baca Qur'annya, data itu komplit ada di Kutab. Saya sebetulnya pengen memfollow up gimana perkembangannya Bapak Ibu, ya. Dan itu tidak masalah, cuma memfollow up saja. Memfollow up saja bagaimana perkembangannya baca Qur'annya, sudah ada belum program-program untuk ke sana. Ya. Saya yakin kalau kita sediakan guru misalnya ya untuk aba ummahat sarana belajar dan itu tidak diwajibkan, pasti peminatnya itu sedikit sekali. Apalagi masalah Quran. Kadangkala itu kita itu masih kalah dengan gengsi kita. Aku udah terlanjur tua, susah belajar Quran itu susah. Enggak, Quran itu sangat mudah. Karena itulah Allah turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Ya, karena sangat mudah. Ironinya, banyak orang tua, terutama di zaman ini yang mengabaikan perkara ini. Apalagi dengan maraknya sarana hiburan, fokusnya sudah teralihkan dengan banyaknya hiburan. Ya. Padatnya kesibukan dan merebaknya berbagai macam fitnah. Ini akan menjadi problem kita, tantangan terbesar kita. Hiburan itu Bapak Ibu, itu menjadi tantangan terbesar kita hari ini. Ya, hiburan. Dan termasuk hiburan itu ya HP, sarana-sarananya. Kemudian hiburan misalnya nonton inilah, bioskop lah, nonton inilah, pokoknya film inilah. Ya. Ini akan menjadi tantangan berat untuk kita di depan. Belum lagi banyaknya orang yang masih jahil, tidak tahu dengan petunjuk kenabian di dalam mensupport pendidikan anak. Padahal pendidikan ini merupakan perkara penting yang wajib diperhatikan dan diimplementasikan oleh setiap muslim, apalagi hal yang mengandung upaya di dalam merealisasikan bimbingan Nabi SAW di dalam mendidik anak. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan agamanya. Bapak Ibu tolong digarisbawahi. Ini mindset yang harus kita bentuk semua, bahwa pendidikan yang paling utama yang harus kita jadikan perhatian ekstra adalah pendidikan agama. Ya, karena para nabi, kemudian para sahabat, tadi sudah kita sebutkan Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan demikian, kemudian Umar bin Khattab, ta'addabu thumma ta'allamu addibuhum wa'allimuhum. Kemudian Abdullah bin Umar tadi juga sudah menerangkan kepada kita ya, bahwa pendidikan yang paling utama bagi anak-anak kita adalah pendidikan agamanya yang akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Bukan sekedar pendidikan formal yang hanya untuk mendapatkan gelar dan ijazah yang takkan dibawa mati. Apalagi Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan, ijazah kita itu sama sekali tidak menggambarkan diri kita. Sama sekali. Ya, terkadang ada anak yang kumlot misalnya, itu juga masih susah cari kerjaan. Ya, sudah S1, sudah S2, enggak menggambarkan keahlian kita.
Mungkin kalau kita ditanya tentang hal-hal yang mendasar di semester awal, kita juga lupa. Banyak yang demikian. Ya. Maka yang harusnya kita perhatikan betul-betul adalah pendidikan anak-anak kita dari sisi agamanya. Untuk merealisasikan hal ini, maka sebagai orang tua kita juga harus menjadi orang tua yang soleh pula, yang bisa menunjukkan qudwah, keteladanan bagi anak-anak. Dan ini semua bisa diraih dengan berilmu terlebih dahulu, kemudian baru praktek amal tersebut. Ya, saya ingin menggarisbawahi di sini Bapak Ibu semua yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala. Untuk merealisasikan hal ini, maka sebagai orang tua kita harus menjadi orang tua yang soleh pula. Karena mimpi di siang bolong, bapak ibunya pengen anaknya soleh, bapaknya nggak memberikan contoh, nggak memberikan keteladanan. Ya. Ketika bapak ibu pengen anaknya hafal juz 30, pengen anaknya lancar Al-Quran, coba dimulai dari bapaknya. Bapaknya punya semangat, ya, pengen belajar, walaupun online. Ya. Saya sering sampaikan ya, ibu saya itu adalah seorang ibu yang barangkali dulu baru mengenal bacaan Quran itu setelah saya lulus kuliah, baru-baru aja, mungkin 2 tahun belakangan. Ibu Masya Allah dari 0 sampai sekarang itu bacanya sudah sangat bagus, hampir selevel dengan kita. Coba dalam waktu 2 tahun, karena apa? Kegigihannya Bapak Ibu. Selama awal-awal tahun tuh ibu nggak naik kelas, ada naik kelasnya, ya. Tapi beliau tetap semangat. Ketika anak-anaknya nggak ada yang baca Quran, beliau buka Quran baca terus dengan mata yang sudah nggak bisa terlalu kelihatan, ya, dengan kacamatanya. Dan semangat itu saya pengen tularkan kepada Bapak Ibu semua. Nggak ada kata terlambat untuk belajar, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Ayo sama-sama bareng-bareng. Mohon maaf ini tidak menggurui, kita cuma sharing. Ibu saya juga bisa. Ibu saya itu kan selevel jenengan usianya. Bahkan sebagian wali santri ada yang lebih tua dari ibu saya. Oh, ibu saya kelahiran 75 kok. 75 masih sangat muda. Pak Koko, Pak Agus itu mungkin sudah 60 berapa gitu Pak ya. Udah mbah-mbah. Ya, ini non sewu loh Pak ya. Jadi ya, yang harus disolehkan dulu sinten? Orang tua. Orang tuanya harus soleh dulu. Yang bisa menunjukkan qudwah, keteladanan. Kalau pengen anaknya sholat ke masjid ya harus dimulai dari bapaknya. Ya, jangan malah anaknya yang nyuruh bapaknya. Ini kebalik. Ya, harusnya bapak yang menjadi contoh keteladanan di rumah. Kalau ayahnya setiap hari rajin, begitu azan kemudian ngopiak-ngopiak seluruh anggota keluarga, ayo sholat. Ya, bagaimana tuh? Anaknya pasti akan ikut bapaknya. Orang-orang di rumah juga akan ikut bapaknya. Bahkan tanpa disuruh pun, saya yakin. Coba kalau bapak setiap azan langsung bergegas. Apapun aktivitas kita tinggalkan. Masih main HP tinggalkan, letakkan HP-nya. Ayo segera ke masjid. Ya, kita cari soft yang depan, nak. Ayo kita sholat dulu. Ya, sholat di rumah dulu, sholat sunnah dulu. Sholat qobliyah dulu nak. Ketika orang tua tiap hari yang didengarkan oleh anak itu adalah nasihat seperti itu kepada anaknya, sudah nanti akan menjadi anak yang soleh. Otomatis Bapak Ibu. Sebetulnya mudah. Ya, kalau kita mau benar-benar mengamalkan itu. Ya. Coba sering-seringlah ngomong gitu. Perkara yang simpel, azan. Setelah azan, ayo Bapak coba berani nggak ngajak anaknya. Ayo nak, sholat. Kita harus soft yang depan nak. Keutamaannya seperti ini nak. Kita jangan sampai kalah dalam hal ini. Motivasi terus. Ya, subuh ayo di saf depan. Kamu nanti harus jadi imam ya. Suatu saat kamu harus jadi imam. Ya, untuk kaummu. Ya. Dan ini semua bisa diraih dengan ilmu terlebih dahulu, kemudian baru mempraktekkan amal ilmu tersebut. Ya. Itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, tidak terlalu panjang. Kalau di sini cuma 36 menit. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang saya cintai Allah Subhanahu wa taala bisa menerimanya dengan baik, dan saya ingin kembali mensosialisasikan tentang ini nggih, HBO tadi nggih.
Nah, karena orang tua yang harusnya berilmu terlebih dahulu, maka saya punya keinginan dan saya punya pandangan bahwa kita ini semuanya harus belajar. Dan ini tidak hanya asatidzah, tidak hanya Bapak Ibu, tapi asatidzah juga. Asatidzah itu juga ikut dalam HBO itu, tapi khusus, tidak seperti Bapak Ibu kelasnya. Ya. Kita lihat, saya akan sampaikan bahwa ketika kita membuat program, ya semacam HBO atau yang lain, di antara yang harus saya pahami adalah, saya sudah memahami Bapak Ibu, pasti perubahan atau langkah yang kita ambil tidak semuanya pasti setuju. Saya yakin itu. Ya, semuanya, semua langkah yang kita ambil tidak mungkin membuat semua orang itu ridho. Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayah la tudrak. Ridho manusia semuanya itu enggak bakal kita raih. Mustahil. Demi Allah enggak akan pernah bisa. Kalau misalnya HBO kita kemudian gulirkan dan banyak wali santri yang sangat antusias dan sangat bersyukur dengan ini, yang merasa berterima kasih, berusaha meluangkan waktunya walaupun cuma 10 menit, 15 menit. Tapi tidak bisa dipungkiri pasti ada wali santri yang ada resistensi, ada penolakan, tidak mau. Mungkin alasannya apa? Tanyakan ini. Kemudian kalau kita sudah buka jalur dialog, kemudian tidak ada titik temu, saya tidak akan memaksanya. Kita nggak boleh memaksa, ya sudah. Ketika ada sekitar 114 santri, wali santri, kemudian ada sekitar 3 atau 4 yang kemudian tidak mau, itu maksudnya suami istri. Saya nggak pernah mengatakan siapa. Dan ini kan nggak apa-apa, ya sudah silahkan, nggak masalah. Kita nggak akan pernah memaksa. Ya. Yang jelas manfaat itu harus kita berikan kepada semua wali santri, dan Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari program ini, kita syukuri. Kalaupun yang tidak mau mengambil manfaat dari sini, kita pun juga nggak masalah. Tapi kalau alasan kita masih dalam hal waktu, saya kayaknya kurang bisa menerima itu. Kenapa? Waktu untuk ini ya sangat fleksibel. Bisa jadi yang masih protes, masih belum mau, mungkin belum pernah masuk sini. Ya. Rata-rata mengerjakan itu cuma dalam waktu 49 detik. Pak Gogo ini rekor. Iya Pak. Pak Gogo dapat 100 dalam waktu 49 detik. Maafi tasbih. Sampai halakoh terakhir sudah selesai Pak. Sudah selesai. Sudah selesai beliau, Masya Allah. Ya. Awalnya belum bisa bikin akun, dibikinkan asatidzah. Pelan-pelan. Ini Pak, baru bikin passwordnya lupa. Masya Allah. Entah istrinya entah jenengan waktu itu saya lupa. Tapi Masya Allah. Ya. Tapi saya pengen garis bawahi, ala kulli hal saya tidak akan mewajibkan bagi mereka yang enggak mau. Ya, ini cuma sekedar ayo kita bareng-bareng saja. Kalau Bapak Ibu sudah punya halakoh sendiri dalam belajar, ya silahkan. Yang penting serius. Silahkan belajar di tempat yang lain tapi serius. Ya, seriusnya goal kita adalah sama-sama gimana orang tuanya itu berilmu. Dan tes ujian itu bukan untuk biar saya ngukur Bapak, oh Bapak ini berarti enggak belajar, enggak gitu. Untuk mengukur diri kita sendiri atas materi yang sudah disampaikan seberapa paham. Biasanya kita akan paham, akan mengingat nanti dari soal-soal yang diberikan. Ya, biasanya kalau ada dari soal, oh baru ingat, oh ternyata ini ya. Dan saya jadi semakin senang ketika Bapak Ibu enggak dapat 100 semua. Kenapa? Berarti butuh. Berarti mereka belum tahu semua. Dan ini membutuhkan berarti. Apalagi halakoh yang terakhir itu, saya lihat nilainya ya Allah. Padahal halakoh sebelumnya itu rata-rata 100 gitu nggih. Halakoh yang terakhir itu na'udzubillah. Tapi enggak apa-apa. Yang jelas kalau seperti itu kelihatan enggak jawabannya apa? Belum. Kalau sudah nyelesain. Enggak kelihatan. Kelihatan, Pak. Jadi kalau kita selesai mengerjakan, jawaban yang benar dikasih tahu enggak? Kalau waktunya habis baru tahu. Nah, ditunggu dulu berarti. Ya. Oh, yang benar apa sih? Oh, biar jenengan tahu.
Karena ada wali santri yang ngechat, ini yang bener apa? Saya kasih jelasan. Kayaknya saya sudah minta Pak Amri untuk, Pak, biar wali santri selesai itu biar keluar jawabannya gimana? Udah Pak ya? Gimana Pak? Bisa di-share? Coba Pak Amri mungkin harus masuk di sini untuk sebagai akunnya jenengan. Coba Pak. Saya tak log out dulu. Sudah ngerjain halaqah terakhir Pak? Sudah? Coba kelihatan nggak? Nun sewu. Saya log out dulu. Kalau dari sisi santrinya, adminnya aja lupa password. Kebanyakan password nih. Biar saya bukakan dulu. Lihat dari akun saya. Oh, digunakan. Oh, lagi login. Untuk masukannya wali santri untuk masalah materi ini nggih. Ini yang terakhir sudah saya berusaha untuk perbaiki. Jadi saya atur sedemikian rupa. Ada yang mengatakan sampai detail kayak webnya Rumah Iso itu gampang dibaca. Saya nggak tahu tuh fontnya apa, itu kan nggak tahu. Saya tak akan pelajari coba nanti. Itu sebenarnya yang lebih paham Pak Amri. Oke. Sudah Pak? Bismillah. Ibu-ibu, kalau selesai mengerjakan kelihatan nilainya enggak? Jawabannya enggak kelihatan? Kelihatan? Coba Pak. Ini biar dijelaskan Pak Amri ya. Saya serahkan ke Pak Amri nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini settingannya kalau batas waktu ini sudah berakhir baru akan muncul jawabannya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, karena ada kuncinya di sini. Misalkan ya, jawab apa, kuncinya, jawabannya apa, kuncinya apa. Ini bisa di-share ke yang lain gitu kan. Jadi kalau belum berakhir seperti yang mana? Halaqah 8 itu hanya muncul nilai saja. Terkecuali kalau mau ditampilkan hanya jawabnya aja, cuma ditampilkan salah benar gitu aja bisa. Jadi seperti ini ya, kalau muncul cuma nilai aja. Atau usulannya mau begitu. Jadi ada usulan bagaimana nggih langsung sama beliau karena munculnya hasilnya ini, tapi kuncinya nggak ditampilkan. Cuma dibilang salah itu atau gimana? Jangan. Ini kan ada jawabannya. Apakah ada kunci maksudnya? Ada bintang ini kunci. Kunci dan jawaban ini harus satu ini. Kalau yang salah contohnya saya ada yang salah juga berarti. Ini udah tutup Pak? Udah ditutup? Ini udah tutup. Yang masih buka, yang belum tertutup memang tidak akan muncul jawabannya untuk menghindari wali santri biar nggak bisa ngasih tahu suaminya, nggak bisa ngasih tahu istrinya. Seperti saya yang pertama ini ada juga kasus ini saya nomor 5 salah. Cuma di sini nggak ada jawaban siswa, artinya ini nggak koneksinya mungkin bermasalah, jadi nggak kepilih, ada di submit. Nah, ini contohnya ya. Jadi dipastikan sebelum disubmit diklik-klik lagi. Mungkin koneksinya agak kurang lancar gitu. Diklik satu-satu lagi kan cuma 5 kan ya.
Kalau secara logikanya dia waktu habis dia otomatis. Iya, kalau habis gimana? Oh, maksudnya waktunya udah habis? Belum habis? Oh, harus dijawab dulu semua kan? Ternyata belum. Oh, ya bagus tuh berarti. Oh, oh ini harus semuanya dijawab baru. Oh iya ya. Nanti saya coba cek lagi ya. Nanti kalau ada yang mau golput gimana Pak? Maksudnya saya nggak bisa jawabannya nih, dan tipe orang yang nggak mau ngawur kan ada juga. Daripada saya nggak ini udah nggak usah tak jawab. Iya. Daripada jawab salah gitu ya. Kayak gitu aja nggak apa-apa sih, saya merasa. Kayak gitu nggak apa-apa. Biarkan saja. Dan nanti kalau misalnya habis waktu, dia akan gimana kalau habis waktu? Maksudnya, iya, itu yang ada. Jadi gitu aja. Kalau yang itu kayaknya masih pas. Tadi masukan dari Wali Santri tentang materinya yang membacanya belum enak itu ya. Saya juga sudah sampaikan ke Pak Amri. Memang kita masih coba bagaimana yang nanti paling ideal lah untuk Wali Santri dalam belajar. Paling kita baca itu Pak, nggak sampai 2 menit kok. Kan kita bikin kecil-kecil nggih. Sedikit-sedikit aja, dan itu materi-materi yang sangat fundamental untuk pengetahuan kita. Ya. Jadi monggo nanti kalau ada masukan lagi silahkan disampaikan. Ya. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Selain masalah waktu. Nah, ada juga yang bilang gini, saat menerbitkannya itu jangan di jam kerja, Ustaz, jangan jam 9. Karena kami sedang kerja. Saya bilang, loh mau diterbitkan kapanpun tuh nggak masalah sebetulnya. Karena waktunya fleksibel. Selama sepekan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pas lagi di rumah, pas lepas pulang kerja, pas istirahat kan bisa. Cuma 2 menit paling enggak. Ya. Diterbitkannya jam berapapun tuh enggak masalah. Diterbitkannya enggak masalah. Karena waktunya kita bikin sefleksibel mungkin buat abah umat untuk belajar. Nggih. Enggak masalah mau jam berapa. Dan yang pasti Bapak Ibu harus tahu penerbitan materi dan ujian itu kan di hari Senin sampai hari Kamis tok. 4 hari. Itu yang harus kita pelajari ya. Itu saja. Setelah itu berarti nggak usah dipikir, nanti mau jam 12 malam, nggak masalah. Maksudnya terbitnya jam 12 malam kah, jam berapa, pokoknya lihat aja di sini. Ada lagi Pak? Ada lagi mungkin dari sisi wali santri? Silakan. Pak Sarno, silakan. Ada? Dalam? Oh, nggih. Halakoh 11 memang tidak ada ujiannya. Ya. Dapat remisi. Dapat kelonggaran. Oh, nggih. Untuk nomor WhatsApp-nya agar memudahkan admin, nggih, silahkan ditampilkan di situ. Nah, itu ada nomor WhatsApp-nya. Dulu kan kita registrasi belum ada nomor WhatsApp-nya. Sekarang sudah ada kolomnya, silakan diedit. Cara ngeditnya gimana Pak? Buka di mana tadi? Ya, di depan sendiri, kalau belum mengisi nomor WhatsApp akan muncul pesan di depan sendiri. Mungkin ini saya hapus dulu coba ya. Kalau enggak dari menu profil ini juga bisa dihapus. Ini misalkan saya hapus. Ini saya hapus ya, akan ada pesan di depan sendiri untuk mengupdate nomor WhatsApp-nya ya. Harusnya bisa langsung dari sini lebih gampang. Kalau memang belum mengisi nomor WhatsApp. Ini enggak saya wajibkan, cuma diwajibkan pada waktu registrasi baru aja. Yang bagian sudah terlanjur kan banyak tuh ratusan. Tinggal klik update profile, nanti klik yang button ini, edit profile lagi, udah diisi saja nomor WhatsApp-nya, selesai. Nanti pesan yang di depan akan hilang. Nggak akan muncul lagi seperti ini. Kalau masih muncul artinya bagaimana belum mengisi nomor WhatsApp-nya. Nanti ini biar memudahkan Ustadz kalau misalkan mau mengechat wali santri, tinggal klik saja, udah langsung lari ke WhatsApp. Kan seperti itu. Masya Allah, canggih sekali.
Kalau seperti di atas ini juga misalkan mau chat Ustadz Rilo tinggal klik aja. Kan gitu. Oke, ngoten naon. Masya Allah, barakallahu fikum. Dan Bapak Ibu perlu memahami nggih, ketika ada yang wali santri yang belum menyelesaikan tugas, saya mengingatkan kepada asatidzah, siapa yang belum menyelesaikan itu bukan untuk ngegeri mboten. Ngegeri ini apa sih kok diingatkan terus, mboten sebetulnya. Dan kami sebetulnya dalam hal itu konsisten di semua apa yang kita lakukan, tidak cuma di sini. Karena apa? Sebuah lembaga, instansi apapun tuh harus ada follow up. Ya, itu namanya follow up. Ya, adapun nanti penerimaannya bagaimana, disampaikannya seperti apa ya sudah. Itu sudah tugas kita cuma di situ. Tidak kemudian memaksa, itu enggak. Tugas kita adalah follow up dan itu harus dilakukan semua instansi sebetulnya. Ketika membuat program, ada evaluasinya, kemudian ada perbaikannya, itu biasa seperti itu. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu diingatkan, Aba Umma, mohon maaf ini belum, itu berarti kita sedang memfollow up, ya, sedang memfollow up, ada kendala apa, nanti dibantu. Masya Allah, asal kita seperti itu. Dan untuk terakhir, sebelum saya tutup, saya sering banyak bercerita dengan wali santri ketika di mobil bersama, sesama wali santri, mengeluhkan dengan anaknya yang sekolahnya sudah lulus dari Kutab. Sekolah sekarang tuh mahal sekali, apalagi pondok. Ya, pondok itu sangat mahal. Pondok itu kemarin ada yang menyampaikan di salah satu pesantren yang barangkali tidak terlalu besar pesantrennya, itu saja uang masuk paling enggak 20 juta. Kemudian uang SPP-nya bisa sampai 2 sampai 3 juta per bulan. Per bulan. Ya. Dan itu hampir rata Bapak Ibu. Hampir rata segitu. Dan setelah mereka keliling se-Indonesia lah, istilahnya se-Jawa, keliling cari pondok untuk anaknya, dia kembali kemudian ke Kutab mengatakan, "Ustaz, kalau kita sudah keluar, Kutab itu sangat-sangat murah." Dia bilangnya gitu. Karena materinya, perhatiannya kepada orang tuanya, kemudian keseriusan dari asatidahnya, kualitas SDM asatidahnya, jenengan bisa compare aja nanti. Ketika jenengan sudah keluar dari Kutab, maksudnya anaknya sudah di madrasah ya. Silahkan diperhatikan nanti di sana. Ya. Kadang-kala kita tidak merasa nikmat karena kita melihatnya di bawah kita, sekolah-sekolahan yang gratis. Coba lihat, ya, pondok-pondok di luar sana. Itu saja Abah dan Ummahat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kami di sini berusaha untuk menjadi lembaga yang sebaik-baiknya membersamai Abah Ummahat dalam belajar, mendampingi anak-anak. Kami berusaha totalitas ya. Adapun dari Abah Ummahat, misalnya ada 1-2 orang yang kemudian tidak berkenan, ya saya tidak kemudian memaksa. Itu kita hanya mengkhususkan bagi wali santri yang ingin mengambil manfaat untuk ilmu agamanya. Barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.